dalam implementasinya di dunia kerja ilmu politik tuh nggak cuma elektoral doang, nggak cuma buat pilkada, pileg, nggak buat nyalek doang gitu kan. Pasti Gen Z itu jadi keyword buat trending topic gitu, terus dibilangnya kayak ini mah generasi tempe, mental tempe gitu. Orang mau menilai kita seperti apa tadi kita nggak bisa kontrol. Ya kita yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita kontrol. Tetap kita meskipun kita merasa kita punya kemampuan yang lebih tinggi misalnya ataupun itu tetap kita harus rendah hati. Ini nih gimana sih nih COC ini bukan yang ngundang anak-anak FISIP, ngundang anak-anak IPS gitu. Tapi cuma ada orang-orang MIPA semua gitu. Di awal-awal saya rajin ikut BEM, ikut himpunan, nyalon kalah. Oh sempat nyalon. Iya, gitu karena kan banyak sekarang yang pakai S2 tuh buat kayak gue pengen kabur karena gue disakitin sama pacar gue. Gue pengen ngeliatin kalau gue sekarang sukses gitu. Gue berhasil kuliah di luar negeri. Jadi, apakah Anda seorang pengangguran? Atau apakah Anda seseorang yang sedang mengalami mid-quarter life crisis? Bisa jadi episode podcast ini bukan untuk kalian. Karena kali ini saya kedatangan seseorang yang sangat sukses dan sudah menjadi bos BUMN baterai di umur 27 tahun. Ini dia, Reynaldi Istanto. Bercanda guys, bercanda. Gue juga masih insecure juga. Masih ngambil part-time nih. Mungkin kalau Kak Ray boleh ngasih lowongan kerja, boleh juga kali ya. Ya jadi Kak Ray, gue kan udah gimana ya, riset nih, gue udah nge-searching lah tentang lo. Tapi gue tahu dong, maksudnya kayak proses buat lo nyampe ke sekarang itu kan nggak mungkin kayak langsung cus, udah gue apply aja gitu lowongan kerja jadi direktur di salah satu perusahaan BUMN, nggak mungkin kan. Nah gue ngeliat nih kalau misalnya lo tuh dulu ternyata jurusan FISIP ya, jurusan Ilpol di UB bukan, bener nggak? Brawijaya. Iya Brawijaya. Nah itu gimana Kak? Maksudnya keputusannya kenapa ngambil Ilpol gitu? Soalnya kan biasanya kan orang-orang kayak gue kalau mau masuk FISIP gue ambil HI aja gitu. Tapi passing grade-nya kayak terlalu tinggi. Akhirnya orang-orang jadiin Ilpol tuh second choice gitu. Nah kalau dari Kak Ray itu emang udah pilihan pertama atau gimana? Oke, jadi ini ceritanya panjang. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Jadi emang dulu awalnya pas SMA memang lebih passion ke jurusan sosial. Di SMA berarti udah jurusan IPS? Udah dari SMA lebih passion ke IPS. Meskipun waktu itu naik kelasnya IPA. Oh. Waktu kelas 2 ya? Naik kelasnya IPA. Tapi waktu itu trial seminggu akhirnya karena kayaknya lebih passion IPS. Akhirnya pindah ke IPS saat itu. Dan dari situ mulai kelas 2 naik kelas 3 itu kan mulai kita mau penjurusan ya, udah nanti SBMPTN-nya mau ngambil apa itu kan udah mulai diarahin di sekolah tuh kira-kira biar spesifik nanti pas ngikutin SBMPTN ambilnya apa. Dan waktu itu kebetulan memang ada 2 yang saya mau masukin waktu itu, awalnya hukum, kedua ilmu politik. Awalnya memang kenapa di situ karena ingin dari kecil orang tua memang sering nonton berita. Itu awalnya tuh. Jadi udah kebiasaan dari kecil juga. Orang tua sering nonton berita dan akhirnya ngelihat hukum sama politik begini ya, kayaknya seru juga nih kalau kita masuk jurusan itu gitu kan. Dan ternyata benar aja pas masuk itu seru. Jadi yang dipelajarin tuh bukan politik kan, orang kayaknya pengen ngelihatnya tuh ya kampanye, terus pemilihan elektoral kan sebenarnya nggak cuma itu. Kebijakan publik juga, governance, itu bener. Semua diajarin di ilmu politik. Jadi ya akhirnya banyak belajar di situ dan ternyata dalam implementasinya di dunia kerja ilmu politik tuh nggak cuma elektoral doang, nggak cuma buat pilkada, pileg, nggak buat nyalek doang gitu kan. Dengan kita belajar kebijakan yang benar, bagaimana cara formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi, itu di corporate juga kepake. Dan itulah yang ternyata memang akhirnya pas saya lulus, memang journey-nya panjang sebelum di posisi hari ini. Cuman ternyata framework politik pun di situ kepake. Surprisingly memang dulu belum pas masih muda gitu ya, belum terlalu kebayang apa sih nanti politik kepake, tapi ternyata kepake karena kita
dalam membuat suatu kebijakan pastikan kita bagaimana proses pembuatan kebijakan, pertimbangannya, faktornya itu diimplementasiin. Iya benar. Nah, tapi memang saya ambil S2 lagi waktu itu. S2-nya lebih ilmu ekonomi di Globalization Development. Jadi itu kayak International Economics lah kurang lebihnya. Tapi tetap framework itu saling melengkapi. Jadi kalau saya lihat, kalau gue lihat nih, kalau kuliah tuh bukan cuman soal teori yang kita pelajarin, tapi bagaimana kita melihat suatu dunia. Cara pandang kita itulah yang kita latih saat kuliah. Iya, berarti Jadi, frameworknya ya. Framework. Jadi nggak thinking cuman framework. hanya teori, Iya. tapi juga bagaimana kita melihat suatu fenomena, kita melihat suatu kejadian, bagaimana kita menganalisisnya. Menurut gue itu pelajaran yang kita dapetin nggak cuman teori aja pas kuliah. Menarik sih karena gue juga ngerasa kalau gue malah dulu tuh hubungan internasional kan ngambilnya. Cuman gue ngerasa sehari-hari juga kalau misalnya di pekerjaan itu juga selalu ketemu unsur politik gitu mau gimana pun. Maksudnya dari kita bangun sampai kita tidur itu kan semuanya terpengaruh dari proses dan juga faktor politik kan. Jadi gue ngerasa kayak ya emang gak bisa dipungkirin itu harus dipelajarin sih. Karena jadi salah satu prinsip dasar dari hidup kita juga kayak kita sama atasan itu juga pasti ada unsur politik. Sama teman-teman kerja mungkin ada unsur politik juga gitu. Ya karena politik kan kalau kita teorinya ya itu kan dari filsafat kan. Turunannya ya semua juga berakar dari filsafat. Iya benar. Jadi ya mengenai asal usul itu semua dibahas di politik gitu kan. Jadi jatuhnya kita jadi tahu juga ya tentang awal evolusi manusia gimana, cara kita bersikap gimana juga gitu ya. Nah itu kan melatih cara pandang. Iya benar. Melatih cara pandang kita dan berpikir kritis kan. Itu sih yang gue rasa gue dapetin gitu kan. Nah itu menarik juga Kak soal berpikir kritis gitu. Biasanya kan orang-orang mikirnya kalau nyambungin logika nih berarti itu science, berarti itu matematika gitu. Terus akhir-akhir ini kan ada yang namanya gak tahu kalau kalian nonton apa enggak, Ruang Guru bikin Clash of Champions. Terus gue lihat tuh ada yang kayak berantem gitu Kak di Twitter, di X. Biasanya kan emang ya banyak lah emang yang berantem di situ kan tiap hari selalu ada ya. Cuma udah bilang ini nih gimana sih nih COC ini bukan yang ngundang anak-anak FISIP, ngundang anak-anak IPS gitu. Tapi cuma ada orang-orang MIPA semua gitu. Nah kalau kakak tuh dulu maksudnya ngambil FISIP itu sama gak kayak orang-orang yang mikir stereotipnya FISIP masuk karena lebih gampang kali ya gak ada MTK-nya gitu. Ya gak sebegitunya. Tapi memang waktu itu lebih ke sosial budaya yang saya mau pelajari sosial politiknya. Kalau ujung-ujungnya belajar ekonomi juga karena kan kerjanya di bisnis kan. Tapi kalau alasannya mau ngindarin MTK di FISIP enggak, tapi lebih karena passionnya emang waktu itu pas muda 17 tahun gitu ya. Pengen belajar kebijakan, makanya ngambil ilmu politik. Waktu itu gitu 17 sih. 17 tahun mau belajar kebijakan, itu udah tahu tuh kalau misalnya kayak ada cara proses pembuatan kebijakan gimana gitu. Iya, tadi dari kecil udah ditontoninnya berita, makanya sekarang agak-agak kaku dikit sih. Enggak lah. Tapi kan sekarang akhirnya berhasil nganterin ke tempat kerja akhirnya. Alhamdulillah. Berarti enggak ya kan, maksudnya enggak yang kayak asumsi orang-orang gitu. Anak-anak FISIP tuh ngambil sebenarnya karena lebih gampang aja dibanding anak IPA gitu. Karena sayang banget sih aku ngeliatnya di Indonesia itu, bahkan aku ngerasa ya, gue ngerasa kayak dari SMA itu kalau anak IPA itu anak-anak yang pintar gitu. Terus anak-anak yang masuk IPS itu kayak anak-anak yang terbuang gitu. Nah kalau kakak gimana tuh, misalnya decision orang tua gitu kayak ngeliat, ya udahlah, tadinya padahal udah IPA kan, terus tiba-tiba masuk IPS karena kemauan sendiri itu malah didukung. Itu kebetulan orang tua saya bukan yang tipe kaku, memang harus IPA gitu kan. Memang faktornya setiap anak diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Di situ asalkan kita tanggung jawab dengan pilihan kita, itu orang tua nggak masalah. Waktu itu tanya kan kenapa mau pindah IPS, padahal naik kelasnya IPA udah bagus. Ya soalnya nggak tertarik kerja di IPA. Emang waktu itu bayangan kakak kerja di IPA tuh gimana? Iya kerjanya waktu itu scientist, engineer, teknik, dokter. Waktu itu nggak tertarik. Cuman tau-tau sekarang di baterai kan juga IPA juga. Sama aja semuanya tetap harus dipelajarin ya in the end. Jadi ada si malakamanya juga, ada unsur kimianya juga. Ya sama ini sih Kak.
Kalau sekarang berarti Kak Ray itu umurnya 27 ya? 28 sekarang. Oh 28, oke. Udah. Terus kalau kerjanya sekarang tuh sebagai apa spesifiknya? Hari ini kebetulan dapat amanah sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan di Indonesia Battery Corporation. Itu anak perusahaan BUMN yang merupakan gabungan daripada Mind ID Group, PLN, dan Pertamina. Nah itu 3 pemegang saham kita membentuk suatu entitas baru bernama IBC, Indonesia Battery Corporation, yang mana memiliki tugas untuk melakukan hilirisasi dari sumber daya alam kita, yakni nikel, yang mana ini merupakan terbesar di dunia reserve kita, Indonesia. dan menurunkan daripada nikel menjadi baterai material hingga ke baterai sel, bahkan baterai recycle. Dan kita juga mendapatkan tugas untuk membentuk ekosistem daripada EV battery dan battery storage. Jadi ngurusin EV juga ya, ngurusin baterainya, sustainable energy gitu-gitu. Iya, jadi tapi itu prosesnya panjang, maksudnya nggak karena saya kerja di Kementerian BUMN aja ya saya jadi direktur, panjang itu. Tapi kalau hubungan kelembagaan ya tadi ya, hubungan kelembagaan tuh gimana Kak? Maksudnya penjelasannya? Maksudnya kan mungkin yang nonton episodeku ini banyak juga fresh graduate yang kayak masih bingung ada apa ya opsi karir magang gue atau apa gitu, terus kayak baru tahu oh ada hubungan kelembagaan ternyata. Nah itu job desk-nya tuh kayak gimana? Hubungan kelembagaan itu mencakup stakeholder relation, external relation, kayak government relations gitu berarti jatuhnya. Investor relation, nggak cuma government, kan ada government, ada stakeholder, ada investor, nah itu di bawah kelembagaan. Oh jadi semuanya ya? Yang berhubungan dengan relasi eksternal biasanya dikoordinasikan oleh Direktorat Hubungan Kelembagaan, baik yang unsur bisnis ataupun non bisnis. Dalam unsur bisnis tentu bagaimana kelembagaan ini dapat membantu perusahaan untuk melakukan revenue creation dengan adanya partnership dengan pihak eksternal, baik itu pemerintah ataupun non pemerintah, kan sama-sama lembaga gitu kan. Ataupun kalau yang non bisnis, ini bagaimana kita menjaga hubungan dari korporat terhadap pemerintah ataupun stakeholders untuk sustainabilitas daripada korporat. Ada juga terkait dengan kebijakan. Kebijakan itu bagaimana hubungan kelembagaan ini berkoordinasi dengan pada pemerintah ataupun otoritas yang berwenang, bagaimana kebijakan ini dapat mendukung daripada pengembangan industri baterai gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebih skupnya. Berarti jadi banyak juga ya sebenarnya. Jadi banyak yang dipelajarin juga dari FISIP dulu. Dan dijewantahkan dalam pekerjaan sehari-hari gitu. Sama aku kepo sih Kak, karena selama ini kayak kalau BUMN tadi kan Kakak ngomongin revenue creation gitu. Tapi ya mungkin government to government atau gimana gitu kan. Cuman aku pengen tahu sih mungkin secara general juga biar orang-orang ngerti gitu. Kalau BUMN specifically misalnya kalau Kakak di industri baterai gitu. Itu gimana cara dapat profit gitu untuk perusahaan? Oh, berapa instrumen? Ada yang sifatnya investment strategis, ya seperti tadi kita bangun daripada hilirisasi, itu mulai daripada investasi smelter, investasi refinery dan manufacture untuk baterai materials dan baterai sel. Nah itu dengan investasi strategis kita menyusun tentu kajian bisnisnya, dan itu nanti kita mencari partners yang akan menjadi offtake. Offtake ini itu apa? Orang yang akan ngambil, barang yang akan beli gitu kan. Nah itu investment strategis. Ini biasanya sifatnya mid to long term gitu kan. Kalau yang revenue generation dari short terms, ini bisa kita seperti quote and quote solution provider. Jadi kita dengan service kita bisa melakukan fungsi konsultasi. Itu kan juga itu bisa mencakup juga konsultasi. Dan juga kita bisa memberikan semacam solution. Jadi kan setiap company sekarang banyak yang mau transisi energi. Iya, dan udah wajib karena udah ada Nah, kita bukan hanya memberikan konsultansi, tapi kita juga dengan partners kita menyediakan baik itu EV-nya, baterainya, ataupun ekosistemnya. Nah, itu yang kita bawa. Nah, itu cara-cara revenue generation yang mungkin lebih short term, yang quick win. Karena kita dengan pendekatannya solution. Company butuh apa sih untuk transisi energi? Nah, instrumen kita transisi energi melalui EV dan baterai gitu sih. Menarik banget sih, soalnya mungkin banyak orang juga masih bingung gitu kayak BUMN tapi dapat duitnya gimana gitu. Soalnya kan dari pemerintah kan gitu. Terus mikirnya runningnya mungkin dari pajak aja, tapi enggak ya ternyata. Banyak, dan juga kita juga sekarang lagi bangun namanya Battery Asset Management System, itu untuk baterai swap. Nah, baterai itu apa? Baterai swap.
Swap. Jadi motor itu motor listrik, user sekarang baterai itu bisa tuker-tuker mudahnya. Oh, iya? Tuker-tuker jadi dia nggak perlu waktu lama untuk charging. Nah dengan dia tuker kan lebih menghemat waktu dan itu kan juga ngasihin revenue karena Iya, kita itu subscription bisa. based nanti. Iya. Itu ya cara-cara ya. Dan ini baru dikembangin sama Ya ID. kemarin saya launching di Bali yang launching baterai swap di Nusa Dua. Berarti ini menarik banget sih karena juga sekarang kan kita juga udah subsidi ya buat motor listrik gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya teman-teman nanti banyak juga nih yang pakai motor listrik, menarik juga nih baru ada yang baru juga. Iya dengan baterainya itu juga bisa menurunkan harga motor. Oh, oke. Karena user nggak perlu beli lagi ke depannya motor plus baterai, belinya motornya aja. Oh iya jatuhnya kan bisa Baterai subscription based tadi. Iya. Sama ini sih Kak, tadi kan menarik nih Kak Ray banyak ngomong, banyak ngasih tahu juga nih tentang job role ya. Terus aku ngeliat, oh ini menyeluruh banget gitu. Dari dasar maksudnya investment dan lain-lain itu kan juga butuh matematika, butuh pemikiran ekonomi juga, bisnis gitu kan. Terus habis itu belum lagi ketemu stakeholders, berarti butuh ilmu komunikasi yang baik dan juga butuh wawasan yang luas lah biar bisa hold conversation sama orang-orang gitu. Nah kan banyak orang tuh yang kayak bilang FISIP mah generalis gitu, kalian tuh terlalu banyak pemahaman tentang hal-hal, tapi gimana ya kayak dibilangnya cuman nggak ada ahlinya gitu di dalam satu bidang spesifik. Sedangkan kalau misalnya lulusan-lulusan yang lebih kayak engineer gitu-gitu itu kan spesifik kayak misalnya ke oil atau apa gitu. Nah ada saran nggak Kak biar orang-orang yang lulus FISIP ini yang generalis ini sebenarnya harus fokus ke core skill mana aja gitu biar sukses di kerjaan manapun gitu. Instrumen pendidikan hari ini kan gak cuman kuliah sekolah. Memang kuliah kita jurusan itu background kita gitu kan. Tapi untuk kita upgrading skill hari ini kan banyak medianya. Baik itu kursus online ataupun sekolah online itu kan banyak. Saya sendiri dulu di FISIP ya nggak terlalu banyak bersentuhan dengan ekonomi. Tapi sebelum saya ambil master saya memang International Economics. Tapi sebelum itu untuk menyiapkan itu saya juga mengejar economics dengan cara saya belajar online. Saya ikut Coursera, boleh nyebutkan ya? Boleh dong. Kalau mau placement di sini juga boleh. Ya, jadi saya belajar di online platform seperti Coursera ataupun ya, kalau sekarang banyak lah yang Indonesia juga kan, edutech yang kita bisa pelajarin. Ataupun seperti top tier university juga udah banyak yang kelas online hari ini. Dulu saya terus terang ngejar itu di situ, jadi jangan karena kita backgroundnya apa itu melimitasi kita untuk kita nggak mau belajar yang lain. Karena saya percaya ketika kita mau mengupgrading diri kita itu tidak terbatas daripada edukasi background kita yang sekarang, tapi ini bagaimana kemauan kita untuk belajar lebih. Iya. Jangan sampai jadi jack of all spades tapi master of none gitu. Maksudnya kayak tadi kan kalau dari Kak Ray yang aku ambil sebenarnya ya motivasi dari diri sendiri juga. Maksudnya karena ya mau pengen belajar, pengen cari tahu, terus akhirnya ya udah coba belajaran dari luar apa yang pelajarin di kuliah gitu kan. Iya, karena dunia luar persaingannya berat. Iya. Kalau kitanya sendiri nggak mau upgrading, ya kitanya sendiri yang jalan di tempat. Jangan salahkan pihak lain kalau memang kita sendiri nggak mau bergerak gitu kan. Jadi persaingan yang ketat ini yang harus kita siasatin. Jangan kebiasaan kita menunggu, tapi biasakanlah apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang biasa kita upgrading untuk diri kita. Jadi drive-nya ada di kita. Nah, koda dari diri kita adalah kita, masinis kita ya kita. Kita mau kemana ya tergantung kita. Lu mau sukses ya tergantung lu usaha nggak. Lu mau nggak sukses ya apa aja evaluasi usahanya udah ngapain aja. Itu sih. Tuh dengerin guys. Jadi jangan ngerasa kalau misalnya sekarang kayaknya gue belum dapet ini, gue belum dapet apa. Sekarang kan udah banyak hal yang bisa dicari di internet gitu ya. Maksudnya bersyukur juga kita lebih beruntung dibanding generasi-generasi sebelumnya jatuhnya. Terus sama apalagi ada AI sekarang. Iya, AI. Generasi saya dulu AI-nya belum terlalu canggih. Iya, gila. Orang-orang udah bikin skripsi pakai AI bikin sekarang. ChatGPT, cari udah keluar semua tuh. Nggak perlu ngetik di Google lagi. Iya, masa masih manja sih. Iya. Sama gini Kak,
maksudnya kan gue ngelihat lo sekarang ya karirnya bisa dibilang mentereng gitu ya, kalau misalnya orang-orang ngelihat gitu. Pasti banyak orang juga mau nge-copy langkah-langkah lo lah gitu. Nah dulu tuh lo decide magang itu, first karir lo pas magang itu apa gitu dan gimana? Soalnya kan sekarang tuh udah pressure banget nih aku ngeliat buat Gen Z ataupun ya generasi alpha sekarang itu mereka udah bukan kayak dulu lagi yang kayak aku organisasi aja gitu, tapi malah udah ngambil magang bisa langsung 3 magang gitu. Ya justru itu budaya yang bagus ya. Ketika magang banyak tempat, jadi kan di situ soft skill kita terlatih sebelum kita masuk dunia kerja. Dan juga untuk saya dulu magang itu saya mencari yang memang kira-kira environment daripada tempat magangnya bagus untuk upgrading diri kita. Saya ngelihat waktu itu memilih gitu kan, dan juga yang mana memang di perusahaan tersebut bisa mendukung kita untuk networking ke karir yang lebih bagus gitu kan. Nah memang nggak terlimitasi di tempat magang, tapi di magang tuh kita harus banyak belajar deh. Apa aja yang kita bisa pelajari, karena itu persiapan kita sebelum masuk dunia kerja real. Kalau magang pertama lo berarti di mana Kak dulu? Di konsultan waktu itu. Di konsultan. Waktu itu berarti pas kuliah semester berapa tuh? Waktu itu magang kuliah semester 5. Oh, soalnya kan gini nih, orang-orang tuh banyak yang nanya juga gitu. Kak, better organisasi yang banyak atau magang yang banyak sih gitu. Nah, kalau menurut Kak Rey gimana? Dulu orang yang ikut banyak organisasi juga gak di kampus? Ikut dulu di awal-awal saya rajin ikut BEM, ikut himpunan, nyalon kalah. Oh sempet nyalon. Sama kok, gue juga sempet nyalon tapi kalah juga. Kalah, tapi ya jangan jadi halangan. Jadi organisasi itu bagus buat ngelatih leadership kita. Organisasi itu bagus untuk ngelatih daripada kepemimpinan, bagaimana kita kerja dalam tim, itu penting banget. Nah, yang bagus di-combine antara organisasi dan pengalaman magang. Jadi organisasi mengajarkan leadership dan bagaimana kerja tim, sedangkan magang mempersiapkan sebelum kita masuk dunia kerja. Magang tuh udah lebih teknis. Diskusinya lebih ke bagaimana mendeliver suatu pekerjaan, bagaimana kita menggunakan tools-tools yang akan digunakan di dunia kerja. Mungkin kok kita di FISIP terbatas ya Microsoft only gitu kan toolsnya. Sedangkan di magang nanti kan diajarin banyak-banyak tools lain yang penting untuk ke dunia kerja. Itu sih. Terus kalau maksudnya dua-duanya berarti sama-sama essential ya. Kalau organisasi ya lo belajar gimana caranya teamwork gitu. Terus kalau misalnya magang ya lo belajar sebenarnya teknis kerja tuh gimana gitu. Belajar disiplin gitu. Nah kalau misalnya ini Kak first job lo deh abis magang tuh apa? Waktu itu kebetulan first job gue tuh bantu Asian Games. Gue waktu Asian itu Games. di creative team Asian Games. Memang journey-nya panjang. Awalnya malah dari volunteer dulu di Countdown Asian Games 2017. Dan waktu itu karena performance-nya bagus dinilai oleh tim, waktu itu akhirnya mendapatkan tawaran menjadi staff di Asian Games di bagian kreatif. Nah di situ akhirnya kenapa saya ngambil waktu itu karena ngelihat ini momen bersejarah satu. Asian Games itu 2018 sebelumnya pertama kali 1962 di Indonesia. Oh, jadi udah lama banget. Lama sekali, udah 40 tahun lebih gitu kan. Jadi makanya ini penting. Kedua, pas kita lihat waktu itu komposisi orang-orang di belakang Asian Games itu orang-orang top semua. Waktu itu ada Pak Erick Thohir, Pak Wisnu Tama, Pak Syafri Samsudin. Ya orang-orang yang memiliki expert di bidangnya. Dan waktu itu gue mikir ya udah ini kesempatan gue untuk banyak belajar. Meskipun waktu itu kepanitiaan ya sifatnya ya. Oh waktu itu iya benar-benar. Staff Asian Games itu kan kepanitiaan. Iya. Nah akhirnya gue ambil kesempatan itu dan alhamdulillah di situ banyak belajar banget di dunia kerja. Banyak disiplin dilatih karena tadi mentor-mentornya itu orang-orang hebat semua. Bagaimana mereka komitmen, konsisten dalam dunia kerja tuh gue kelatih dari baru-baru kerja tuh. Jadi makanya yang membuat gue hari ini sangat persisten ya karena dari awal masuk dunia kerja udah dapat mentor, bos super yang super juga. Alhamdulillah itu privilege. Tapi itu yang perlu kita dorong juga.
biar ini semakin banyak orang-orang yang memiliki persistensi untuk mewujudkan cita-citanya gitu. Nah dari Asian Games baru waktu itu kebetulan ya Pak Erik waktu itu mencari tim. Makanya waktu itu karena track record yang bagus, saya komitmen juga untuk bantu dari awal Asian Games dan hasilnya bagus. Akhirnya direkomendasikan untuk bantu beliau. Kayak pas beliau jadi Menteri BUMN pun ya diminta untuk bantu. Nah kalau tadi kan banyak nih maksudnya proximity dengan orang-orang yang bisa dibilang top notch lah gitu kayak Wisnu Tama, Pak Erick Thohir gitu. Ada nggak kayak lesson yang paling membekas gitu loh di Kak Ray, kayak entah suatu omongan lah atau entah etos kerja mereka gitu. Sebenarnya di real life tuh mereka gimana sih gitu? Iya, yang saya paling ingat kata-kata dari Pak Erik adalah jaga track record. Karena track record itu setiap orang bisa ngelihat kita masa lalu kita bagaimana itu, apalagi dengan dunia digital hari ini. Makanya ketika kita mendapatkan suatu kepercayaan, mendapatkan amanah, kita harus deliver dengan sebaik-baiknya. Itu yang akan orang nilai kita. Bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan. Jadi itu yang saya sampai hari ini ketika amanah dapat, ya saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Konsisten, komitmen. Berarti itu yang selalu dijaga gitu selalu ya, track dijaga. record. Dan itu yang penting banget berarti juga. Kalau misalnya buat orang-orang yang baru lulus kuliah, ya mungkin itu salah satu hal yang bisa kalian lihat sebagai hal yang harus di-keep terus gitu. Sama terus ini Kak tadi kan sempat ya Kak Ray mention soal S2 Kak Ray gitu. Tadi apa ya Kak S2-nya? Jurusannya itu Advanced Master in Globalization and Development. Globalization and Development. Aku tuh sempat mikirnya tadi agak kaget juga pas Kak Ray bilang, oh ada ekonominya ternyata di situ ya. Nah kalau misalnya ilmu itu di-apply ke kerjaan yang sekarang gimana Kak? Berhubungannya gitu? Di situ memang saya lebih banyak fokusnya kepada international economics. Jadi di dunia kampus dulu saya ambil mata kuliah international trade, global value chains, terus economics development. Nah jurusan itu pun relate dengan hari ini, apalagi dengan industri baterai ya, yang mana kita berbicara sumber daya alam itu kan nggak hanya di Indonesia, tapi ada di negara-negara lain, dan juga daripada processing, daripada hilirisasi itu kan juga kita harus koordinasi dengan global market. Nah itulah kita akhirnya saya dari situ frameworknya belajar bagaimana mengkoneksikan dari satu dot ke dot lainnya. Itu bagaimana menggrab global market untuk develop our nation. Itu sih banyak belajar bagaimana belajar international trade, di situ belajar. International economic finance pun dipelajarin di situ. Oh, finance juga ada belajar. ya? Jadi international finance pun saya belajar waktu itu. Kalau misalnya decision buat ngambil jurusan S2 itu karena waktu itu emang maksudnya kerjanya emang udah berhubungan dengan hal itu, atau maksudnya emang tertarik dengan jurusan itu Kak? Yang jelas saya melihat kebutuhan. Dari kalau kita mau ngambil S2 tuh tentu nggak lebih nggak seperti S1. Kalau S1 kan kita mungkin lebih general. Kita pengen ini ya. Kalau S2 tuh kita harus lebih spesifik. Kita butuh apa sih? Apa sih yang mau kita pelajarin? Kita misalnya sekarang kita kerja di dunia industri komunikasi. Ternyata di komunikasi ini kita mau perdalamin marketing komunikasinya. Nah di S2 tuh kayak gitu. Kita harus udah tahu kita mau pelajarin apa, karena kita ngerasa kita perlu belajar itu. Nah, kalau dalam konteks saya waktu itu udah ngambil jurusan ilmu politik, di mana kerangka kebijakan saya udah pelajarin. Tapi waktu itu saya masih merasa saya masih kurang mendalami terkait dengan international economics. Dan waktu itu saya menulis di motivation letter saya dengan mata kuliah yang disediakan di Universitas Antwerp waktu itu yang saya dapat ini akan membuat saya upgrading di terkait dengan trade, terkait dengan finance, global value chains, dan mana ini fenomena-fenomena yang penting hari ini, dan Indonesia sebagai negara berkembang yang mana menuju juga negara maju membutuhkan banyak expert yang mengerti terkait dengan globalization fenomena. Bagaimana kita utilize globalization ini untuk juga economic development-nya. Jadi dulu itu sih yang saya pelajarin dan kenapa saya ambil itu.
Ya soalnya sekarang tuh juga banyak yang bingung. Maksudnya kan di umur-umur gue, apalagi kan sekarang umurnya 23 ya, bentar lagi 24. Itu kan pasti entah kalau misalnya lanjutin karir terus atau enggak mikirnya mau S2 gitu. Terus orang-orang kayak banyak juga yang bilang sebenarnya tuh harus kerja dulu berapa tahun atau nggak apa-apa gak ya ngambil S2 gitu. Kalau menurut gue sih lebih penting tuh kita tahu kita maunya belajarin apa dan butuh apa. The why dulu ya berarti. Iya, why-nya. Karena ketika kita tahu why-nya apa, itu universitas akan senang karena kita juga udah tahu purpose of our life. Itu yang gue pelajarin ya pas dapat beasiswa. Ketika gue juga aplikasi beasiswa tuh sampai 15 aplikasi. 15 aplikasi. Wow. Ya, dalam 3 tahun. Jadi rejection berarti tuh udah lama banget ya apply. Jadi dari awal udah apply. Tapi sekali dapat alhamdulillah waktu itu dapat 3. Tapi akhirnya yang dipilih yang Antwerp karena jurusannya lebih sesuai dengan passion. Nah, di situ awalnya juga nggak tahu. Kenapa sih pengen kuliah itu? Ya akhirnya maaf belum dapat diterima, maaf tidak sesuai profile. Tapi begitu kita tahu kenapa kita mau ambil master, why-nya, dan dengan why itu kita breakdown lagi jurusan yang kita ingin tuju itu dapat menyediakan A, B, C mata kuliahnya, itu bisa membantu kita untuk upgrading masa depan kita. Gitu sih. Ya berarti jadi lebih gampang juga ya sebenarnya buat ngerjain prosesnya gitu. Kalau misalnya kita emang sebenarnya udah nggak acting lagi gitu, sudah kita udah kayak ini emang beneran yang gue mau kita gitu. Butuh. Iya, gitu karena kan banyak sekarang yang pakai S2 tuh buat kayak gue pengen kabur karena gue disakitin sama pacar gue. Gue pengen ngeliatin kalau gue sekarang sukses gitu. Gue berhasil kuliah di luar negeri. Jadi jangan sampai kayak gitu. Terus ini juga Kak, kalau misalnya kita ngomongin soal kerja di BUMN deh, atau kerja di instansi pemerintah gitu kan, orang-orang kan pasti eratnya itu mikirnya birokrasi nih, pasti agak susah gue buat ngomongin omongan gue mungkin ke atasan-atasan yang lebih tua, atau mungkin zaman sekarang orang-orang pada manggilnya kalau temen gue boomer gitu ya. Mungkin gimana kakak selama sehari-hari gitu kan pasti kerja bersentuhan dengan orang-orang berbagai umur gitu, dan mungkin bisa dibilang banyak yang lebih tua juga gitu. Sempat ada tantangan gak buat kayak komunikasinya tuh ternyata beda gitu? Ya pasti kita sebagai generasi yang lebih muda seringkali dilihat kemampuannya belum sesuai gitu, atau kadang lawan bicara kita atau partners kita itu merasa lebih tinggi. Tapi ya dari semua itu yang hanya bisa menjawab adalah performance kita, deliverables kita, bagaimana kinerja kita lah yang akhirnya orang bisa menilai itu sendiri. Jadi kalau judgement orang di awal ya itu wajar, kita nggak bisa kontrol. Tapi apa yang bisa kita kontrol? Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi mau orang berkata apa, mau orang menilai kita seperti apa, ketika kita memberikan yang terbaik, kita mau belajar, kita upgrading, ya kita dapat amanah, kita kerjakan yang terbaik, ya orang akan lihat juga kok. Dan akhirnya trust itu kita dapatkan, kita earn daripada orang-orang yang dulu mendiskreditkan kita atau memandang kita sebelah mata. Jadi jangan membiasakan ya memikirkan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Ya kita yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Bagaimana kita menghadapi itu. Benar sih, karena sekarang gue juga sering ngeliat gitu. Kan banyak banget nih konten-konten soal Gen Z yang selalu viral. Maksudnya pasti Gen Z itu jadi keyword buat trending topic gitu. Terus dibilangnya kayak ini mah generasi tempe, mental tempe gitu. Ataupun kayak ngeluh terus kerjaannya. Terus kayak banyak lah konten-konten Gen Z yang bilang atasan itu ribet, terus pengennya kerjaan yang santai aja gitu. Tapi tadi menarik sih yang Kak Ray bilang, maksudnya ya emang kerja kan kayak gitu ya, awalnya mungkin ada semacam stereotype gitu ya. Nah gimana Kak Ray ngelewatin hal tersebut gitu? Iya tadi ketika kita dunia kerja, stereotype pasti ada. Orang mau menilai kita seperti apa tadi kita nggak bisa kontrol. Ya kita yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita kontrol. Tetap kita meskipun kita merasa kita punya kemampuan yang lebih tinggi misalnya ataupun itu tetap kita harus rendah hati. Kita harus mendengarkan masukannya.
Tapi ya bukan berarti dengan mendengarkan juga kita dapat di sebelah matakan gitu kan. Yeah. Tapi ya kita tadi, ya ini artsnya sih, arts dunia kerja. Yeah. Bagaimana kita tetap sopan, tapi kita tetap bisa menunjukkan bahwa kita memiliki kapabilitas dan akhirnya kepercayaan itulah yang kita dapatkan dari orang lain. Gitu. Jadi ya nggak usah yang kita harus caper-caper banget. Yeah. Kita nggak usah yang juga kontra dengan atasan banget yang karena ini nggak cocok dan lain-lain. Ya kalau mereka ada pandangan, ya kita dengarkan pandangan dia seperti apa. Tapi kalau menurut kita itu kurang sesuai, kita bisa sampaikan juga nih. Kalau pada akhir yang dipakai adalah argumennya mereka, tidak masalah. Yang penting kita sebagai bawahan, sebagai tim sudah menyampaikan bahwa menurut perspektif kita ini seperti ini yang lebih tepat. Tapi kalau dia at the end nanti yang dipakai bukan perspektif kita, ya nggak masalah. Itu udah keputusan corporate, udah keputusan struktural gitu kan. Tapi kitanya sendiri ya tetap menyampaikan gitu loh. Tapi kalau lo sendiri kan pasti kan, maksudnya kan umur lo masih muda gitu ya, dan pasti mau gimana pun pasti bakal ada, bisa dibilang inclination lah buat lebih mendekat kepada orang-orang yang seumuran juga gitu. Nah kalau misalnya soal stereotip yang gue bilang tadi tuh kayak Gen Z gitu, lo gimana ngeliat fenomena itu? Apalagi kan sekarang bisa dibilang kalau kita ngomongin soal apa ya, job options, juga opsi pekerjaan sekarang Gen Z itu banyak yang pengangguran juga gitu. Nah kalau misalnya pendapat lo gimana ngelihat, apakah karena emang Gen Z ini bener yang dibilang mental tempe tadi, atau karena ya emang sebenarnya susah cari kerja zaman sekarang? Jadi sebetulnya kalau Gen Z dibilang mental tempe, menurut gue nggak juga. Karena Gen Z ini sebetulnya sudah banyak teknologi yang hari ini dapat dimanfaatkan Gen Z untuk memudahkan mencari pekerjaan, ataupun hari ini Gen Z malah banyak buka lapangan pekerjaan. Iya benar. Ya kayak Zebi jadi YouTuber. Berapa pekerjaan hari ini yang terbuka dari Zebi hari ini? Paling nggak ada kameramen, editor, videografer, terus divisi peralatan, itu udah buka pekerjaan. Jadi sebetulnya stereotip daripada pekerjaan pun hari ini ya udah bergeser, nggak cuma pekerjaan yang duduk di kantor gitu kan. Jadi sebetulnya Gen Z mental tempe enggak kok, banyak juga Gen Z hari ini yang udah nyiptain lapangan pekerjaan. Ya banyak YouTuber hari ini datang ya dari Gen Z gitu kan. Itu udah sesuatu pekerjaan sendiri dan membuka lapangan kerja malahan. Saya sendiri belum buka lapangan kerja. Zebi udah buka 5 gitu kan. Nah, gimana guys? Jadi menurut saya enggak juga. Kalau lapangan kerja susah, persaingan pasti ada. Nah, tergantung bagaimana kita menanggapi persaingan tersebut, gitu kan. Kalau emang lapangan kerjanya hari ini nggak sebesar itu, ya tadi kan bisa nyiptain lapangan kerja baru. Wadah kita berkreasi, wadah kita mencari pekerjaan itu kan sekarang banyak banget. Dan bahkan sekarang bisa remote. Pekerjaan kita di Jerman, kita hari ini di Indonesia, kantor office kita di Dubai, kita hari ini di Bali, itu udah banyak. Jadi I think sekarang dengan globalisasi, apalagi globalisasi teknologi, pekerjaan bukan cuma di Indonesia. Jadi thinking beyond border gitu loh. Oke. Dan aku sebenarnya pengen double sedikit lagi tuh ke pekerjaan kakak tadi yang di IBJ itu, karena dulu sebenarnya aku sempat ada fase di mana aku suka banget ikut konferensi nasional, internasional sama nasional kayak tentang Paris Agreement lah dan lain-lain gitu. Ini kan ngomongin soal battery gitu. Terus aku tahu kalau misalnya Indonesia tuh ada target net zero emission kan. Terus aku mikir, nah ini kan pasti berhubungan ya industri kakak baterai sama kayak soal isu krisis iklim. Apalagi di Indonesia mostly Gen Z itu paling peduli soal masalah lingkungan gitu. Nah kalau selama ini pekerjaan kakak yang kontribusi terhadap hal tersebut gimana? Mungkin kan ini unseen jobs gitu ya, jarang dilihat sama orang-orang. Iya. Sebetulnya dengan kita transisi energi kepada electric vehicle, kepada energi juga yang lebih ramah lingkungan, itu kan yang paling kelihatan adalah penurunan emisi karbonnya. Dengan kita pakai sekarang mobil berbahan bakar
bensin ataupun diesel kan emisi karbon yang dihasilkan itu sangat besar, dan kita beralih kepada EV itu penurunan emisi karbonnya sangat besar. Nah, ini bagian daripada komitmen juga daripada pemerintah Indonesia, makanya waktu itu diciptakan melalui hasil studi gitu ya, akhirnya diciptakan entitas baru namanya IBC. Ya ini selain untuk hilirisasi meningkatkan ekonomi, tapi itu juga dalam upaya untuk transisi energi ke energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi ngejar target juga ya sebenarnya. Ngejar target juga dengan transisi energi ini kan karbonnya cukup banyak. Dan ini luas, bukan cuman untuk EV ya, tapi juga diesel itu kan sekarang udah bisa diganti baterai. Yang kita genset itu kan sekarang udah ada baterai energy storage namanya. Nah itu dengan pengurangan itu emisinya juga makin turun. Dan apalagi motor hari ini di Indonesia 115 juta lebih. Nah itu mobil 30 juta lebih. Kalau itu kita bisa shifting, itu kan mendorong kita juga untuk menurunkan emisi karbon, dan apalagi hari ini di Jakarta polusinya juga kan udah gak sehat. Nah, salah satu solusinya adalah dengan transisi ke electric vehicle gitu. Ya, berarti itu salah satu hal yang dilakuin sama pemerintah juga ya, behind the scenes mungkin yang jarang dilihat sama orang-orang juga gitu. Berarti sama terakhir Kak, aku juga pengen maksudnya Kak Ray mungkin kasih pesan gitu ke anak-anak fresh graduate ataupun yang sekarang masih pengangguran gitu, anak-anak FISIP tapi pengen kerja gitu. Nah mungkin ada tips ataupun pesan terakhir dari Kak Ray biar mereka tetap semangat. Pesan saya untuk generasi Z dan buat anak-anak yang fresh graduate, ketika kita mendapatkan tantangan, ya jangan mudah menyerah. Yang saya pelajari selama dari kecil, orang tua saya itu mengajarkan terkait pentingnya komitmen dan konsistensi. Nah inilah yang menjadi bekal kita untuk terus mendorong gitu loh. Dari kecil saya udah diajak ke Tanah Abang dulu. Diajak ke Tanah Abang untuk belanja, karena orang tua kan di dunia usaha. Diajarin untuk beli barang, itu udah diajarin dari kecil. Jadi saya ngelihat juga fenomena langsung bagaimana orang tua berusaha. Nah disitulah membentuk karakter untuk kita konsisten dan komitmen. Nah ini yang pesan saya adalah dengan ada konsisten dan komitmen, meskipun kita sudah digagal gitu ya, udah ditolak gitu kan. Saya ditolak 15 beasiswa gitu kan. Belum lagi pasti banyak yang hari ini udah aplikasi pasti ditolak. Yaitu jangan putus asa. Ketika kita komitmen, konsisten, kita mau upgrading diri kita, pasti kesempatan itu ada. Dan kesempatan itu hari ini terbuka luas. Nggak cuma di Indonesia. Iya. Jadi di antar lintas digital negara udah banyak banget lintas negara. Dan kita tetap bisa kerja di Indonesia. Iya. Jadi pesannya tetap semangat dan jangan pernah bosan upgrading dan terus konsisten untuk memperbaiki diri kita dan upgrading diri kita. Itu sih. Jadi gitu guys, karena kan kita suka disebut dibilangnya sekarang tuh anak-anak muda maunya instannya doang. Jadi jangan pernah lupa kalau misalnya kita harus tetap konsisten tadi sama komitmen. Karena gak semuanya segampang itu, apalagi untuk Kak Ray mendapatkan posisi ini tadi kita juga udah dengar ternyata banyak penolakan juga. Dan juga banyak pelajaran yang kita bisa dapetin. Jadi makasih banyak Kak Ray udah sharing hari ini, semoga teman-teman tetap semangat dan juga bisa dapetin dream job yang kalian mau. Thank you. Thank you. See you.